Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah hidayah, inayah, taufik, rahmat dan nikmat dari Allah, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, dan tak lupa nikmat yang besar yaitu menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kita diberi kekuatan, diberi hidayah, diberi taufik sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan insyaallah menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ibadah kita membuahkan istiqomah dan nantinya insyaallah akan membuahkan husnul khatimah. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Man shalla shalawatil khamsa ma'a jama'atin wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalamullah wa 'amila bihi a'tahu Allahu sittata asya'." Nabi mengatakan, barang siapa seorang hamba yang sholat 5 waktunya istiqomah, bukan hanya sholat 5 waktunya istiqomah ma'a jama'atin, dan melaksanakan sholat 5 waktunya dengan berjamaah, wa jalasa fi halaqatil ilmi, dia setelah sholat berjamaah dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu agama, maka orang itu akan mendapatkan 6 kabar gembira dari Allah. Kita tadi sholat fardu, sholat maghrib berjamaah, kita berzikir kepada Allah, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Setelah kita sholat berjamaah, kita duduk di majelis ilmu mendengarkan pengajian, maka kata Nabi Muhammad ada 6 hadiah untuk kita dari Allah. Apa 6 hadiah itu? Yang pertama, ar-rizqu minal halal. Insyaallah kita yang hadir pengajian, yang sholat 5 waktunya istiqomah, akan diberi kemudahan mendapatkan rezeki yang halal. Amin ya rabbal. Karena setiap amal yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita makan. Kalau yang kita makan adalah makanan yang halal, maka otomatis anggota badan kita akan ibadah kepada Allah. Tapi naudzubillah, kalau makanan kita makanan yang masih belum jelas halalnya,
Kalau perbuatannya maksiat berarti dia telah memakan makanan yang tidak halal atau belum jelas kehalal atau haramnya. Nah, bagi kita hadiah pertama untuk kita dari Allah, kita sholat tadi berjamaah, kemudian kita duduk di majelis ilmu mendengarkan ilmu. Maka kata Allah, hadiah pertama insya Allah kita dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal. Yang kedua, kita hidup di dunia mendapatkan rezeki yang halal. Ketika kita nanti wafat atau meninggal, jasad kita masuk ke liang lahat kuburan. Hadiah yang kedua dari Allah bagi orang yang sholat berjamaah, kemudian dia istiqomah duduk di majelis ilmu, di pengajian, maka ketika jasadnya masuk ke liang lahat, insya Allah aman dari azab kubur oleh Allah. Kita ini hidup di dunia berapa tahun saya ini? Ada yang 200 tahun? Hah? Kita hidup di dunia, kata Nabi Muhammad, a'maru ummati ma baina siddiq ila sab'in. Kata Nabi, umur umatku ini pada umumnya 60 sampai 70. Itu pada umumnya. Kalau lebih itu nikmat dan itu sangat jarang. Mudah-mudahan kita yang hadir pada umur sehat walafiat. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita lebih lama hidup di kuburan. Kita mau berapa tahun di kuburan? Oh, sampai kiamat Habib, kita nggak tahu kapan terjadi kiamat. Makanya sungguh sangat disayangkan kalau sisa umur kita pakai maksiat. Sayang Habib. Kata ulama, umruka nafsu wahidah. Umur kita ini kalau ibarat film, itu hanya satu episode saja. Gak ada episode bersambung, gak ada. Umur kita di dunia hanya sebentar, hanya sekali. Maka kita gunakan umur kita, sisa umur kita dengan sesuatu yang baik. Umur kita pendek, tapi nama kita yang akan hidup selama-lamanya. Jangan kita mengukir nama kita dengan sesuatu yang jelek. Alhamdulillah. Nah, kita umur di dunia hanya sebentar. Kita akan lebih lama tinggal di kuburan sampai kiamat, sedangkan kita nggak tahu kapan terjadi kiamat. Yang meninggal dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih di kuburan. Sudah berapa ribu tahun? Berapa ratus ribu, bahkan berapa juta tahun nanti masih di kuburan. Maknanya kita lebih lama tinggal di kubur daripada di dunia. Nggak apa-apa kita capek ibadah di dunia, tapi ketika nanti masuk ke dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, aman dari azab kubur. Nah, hadiah kedua bagi kita, untuk kita yang sholat 5 waktunya istiqomah berjamaah, kemudian dia istiqomah belajar ilmu agama, hadir pengajian, maka insya Allah ketika kita wafat nantinya, jasad kita masuk ke liang lahat kubur, insya Allah kita di kuburan mendapatkan nikmat kubur dari Allah. Insya Allah kita aman dari azab kubur. Amin ya rabbal. Sudah, hadiah kedua dari Allah sudah saya bahas. Hadiah ketiga bagi orang yang sholatnya istiqomah ditambah berjamaah, kemudian dia istiqomah belajar ilmu agama. Apa? Wa yu'ti kitabahu biyaminih. Ketika nanti datangnya hari kiamat, semua umat ini akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan ketika itulah akan berterbangan yang namanya kertas lembaran amal-amal kita selama hidup di dunia. Dan itu akan kita terima secara otomatis. Kita nggak bisa pilih dan tidak akan ditukar. Jadi lembaran-lembaran itu dilempar oleh Allah berterbangan dan akan menuju kepada
Jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang Allah bentangkan di atas perut neraka jahanam. Jadi di bawah jembatan itu neraka jahanam. Ahaddu minas sayfi wa adaku minas sya'ri. Jembatan nanti di hari kiamat itu tidak selebar jembatan Abu Duri. Abu Duri itu mungkin 10 meter lebarnya, 8 meter. Ini jembatan Shiratal Mustaqim lebarnya, ukurannya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan semua akan dan wajib lewat jembatan Shiratal Mustaqim, gak ada yang lolos. Dari Nabi Adam bersama umatnya sampai Nabi Muhammad bersama umatnya, wajib lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Disitulah penentuan dia neraka atau surganya. Semuanya. Kalau hisab itu masih ada sebagian hamba yang tidak dihisab. Makanya Bapak Ibu ini kalau minta dan berdoa kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Minta doa sama Allah jangan hanya minta masuk surga, tapi minta kepada Allah, ya Allah, masukkan kami dan keluarga kami ke dalam surga tanpa hisab. Ya. Nah, kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kata Nabi Muhammad, waktu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim 3.000 tahun lamanya. Bukan 1 kilo, 2 kilo jembatannya, 3.000 tahun. Satu hari di dunia 24 jam. Tapi kalau satu hari di akhirat 1.000 tahun di dunia. Kamu bisa bayangkan berarti. Dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim sesuai amalnya masing-masing. Ada yang secepat kilat nyambar, sampai masuk surga. Ada yang lancar, ada yang pelan, bahkan ada yang merangkak. Bahkan diriwayatkan ada yang berjalan dengan kelopak matanya sendiri. Wah, gimana nih hadirin? Nabi Muhammad ketika menyampaikan ini ke hadapan para sahabat, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah bisa seseorang itu nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan kelopak matanya berjalan? Kata Nabi Muhammad, sebagaimana Allah mampu, maha mampu dan maha kuat, Allah juga mampu membuat hambanya berjalan dengan kelopak matanya. Ini hanya perumpamaan. Ada sebagian hamba yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dipersulit oleh Allah. Ada yang sekali melangkah kepleset jatuh ke neraka Adam. Ada beberapa langkah kepleset masih gelantungan di jembatan, naik lagi kepleset lagi kemudian jatuh. Ada yang secepat kilat menyambar. Ada. Nah, kata Nabi Muhammad, yang sholat 5 waktunya istiqomah ditambah berjamaah, kemudian dia belajar ilmu agama, hadir majlis pengajian atau majlis ilmu, majlis zikir, insya Allah hadiah yang keempat dari Allah, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat menyambar. Insya Allah kita yang hadir nantinya akan lewat jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat menyambar. Amin ya Rabbal. Sudah, hadiah keempat kita sudah dapatkan. Hadiah kelima, apa hadiah kelima? Wa yahsyuru ma'an nabiyyin, kita akan masuk surga dan insya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, surga itu menjadi indah bukan karena bidadarinya. Ya, bidadari di surga itu sangat cantik hadirin. Bahkan ibu-ibu siap-siap nanti di surga. Suaminya yang ahli ibadah masuk surga nanti akan didampingi oleh 70 bidadari. Tapi kalau istrinya soleha, maka suaminya nanti di surga akan tetap memilih bersanding dengan istrinya sendiri daripada 70 bidadari. Ya, mudah-mudahan istri kita istri yang soleha. Amin ya Rabbal. Saya kalau bahas bidadari ibu-ibu tuh diem aja. Nampaknya enggak rindu ya. Suami
Sudah, insya Allah kita semua masuk surga nantinya. Yang terakhir, wa banallahu lahu baitan fil jannah lahu arba'una abwaban min yaqutati haqqo. Selain kita masuk surga bersama para nabi dan Nabi Muhammad, hadiah ke-6 dari Allah, kita akan dibangunkan istana yang mewah, yang megah, yang mempunyai 40 pintu, yang insya Allah istana itu terbuat dari batu bata permata yang sangat mahal harganya. Ini kabar gembira dari Nabi Muhammad bagi mereka yang sholat 5 waktu, istiqomah dengan berjamaah, dan insya Allah ya kita termasuk daripada hamba itu. Dan yang kedua, bagi mereka yang istiqomah belajar ilmu agama. Ayo Bapak Ibu, kita kadang istiqomah sholat berjamaah, alhamdulillah. Cuman yang kedua ini kita sangat jarang semangat istiqomah untuk belajar ilmu agama, ini sangat jarang. Padahal ilmu agama itu penting, sesuatu yang menyelamatkan kita di dunia kalau kita punya ilmu agama. Dan ilmu agama ini adalah warisan para nabi dan warisannya para rasul. Para nabi dan para rasul tidak mewariskan bajunya, tidak. Nabi Muhammad tidak mewariskan jubahnya saja, tidak mewariskan serbannya saja, tapi warisan para nabi dan para rasul kepada umatnya yang berharga adalah ilmu agama yang alhamdulillah kita dapatkan di malam dan di majelis yang mulia ini. Cuma maaf, umat zaman sekarang ini memandang ilmu agama sebagai warisan nabi dipandang dengan pandangan sebelah mata. Saya tanya Bapak Ibu cinta atau tidak kepada Nabi Muhammad? Cinta? Cinta ya, semuanya sepakat pasti. Kalau saya tanya cinta kepada Nabi, cinta. Cuman karena kita kepada warisan Nabi Muhammad kita kurang menghargai. Warisan dari orang yang kita cintai kita pandang dengan pandangan sebelah mata. Maaf, saya buka di hati ini. Orang non-muslim itu lebih menghargai warisan dari orang yang mereka cintai. Buktinya apa? Saya pernah baca satu berita mungkin sekitar 13 tahun yang lalu. Saya pernah baca di koran, ada satu penyanyi terkenal perempuan, orang Amerika. Ada yang pernah sampai Amerika di sini? Sebelah timur sini ya. Amerika agamanya Nasrani, kafir, penyanyi terkenal. Ketika meninggal dunia ini penyanyi, warisannya itu dilelang, aset rumahnya dilelang, kemudian mobilnya dilelang, kemudian semua barang peninggalannya dilelang. Bahkan yang saya baca bukan hanya aset yang mahal, maaf, pakaian atau kaos yang dipakai nyanyi itu juga dijual. Masya Allah, ini kaos bekasnya dilelang, dijual. Dia buka harga kalau rupiah 3 miliar. Ya, kaosnya penyanyi dijual 3 miliar. Coba kaos kita berapa harganya? Kaos bekas kita, nonton-nonton jadi bal-balan, jadi keset. Ini kaos penyanyi 3 miliar. Pertanyaannya, Habib, apakah ada yang beli kaos 3 miliar? Jangan salah. Pencinta artis ini, pencinta-pencintanya, mereka mengantri untuk mendapatkan warisan dari orang yang mereka cintai, termasuk kaos. Dan pada akhirnya kaos itu terjual
kejora ini. Sudah dibela, malam ya itu sudah ya. Akan manggung di kota tercinta kita, penyanyi terkenal Lesti Kejora yang mau nonton wajib bayar 100.000. Saya tanya, ramai Mas Pi? Ramai Mas Pi? Kenapa ramai? Murah itu 100.000. Padahal harganya sama. Untuk majelis pengajian 100.000 kita bilang mahal. Untuk majelis konser kita bilang ini salahnya kita. Makanya hadir majelis seperti ini gratis. Ada yang bayar? Nggak ada. Sudah gratis, alhamdulillah dapat ilmu yang berkah. Amin Allahumma. Sudah gratis, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Sudah gratis, insya Allah doa yang dipanjatkan di majelis ini dikabulkan oleh Allah. Kan enak. Makanya nggak pakai bayar hadir pengajian itu. Kenapa nggak bayar? Karena tiket orang yang hadir majelis ilmu seperti ini mahal tiketnya, nggak bisa diukur dengan uang maupun jabatan. Lalu apa tiketnya kita hadir majelis ilmu? Satu, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu. Kita di sini bisa mengaji, bisa belajar ilmu karena bukan kemauan kita, hakikatnya karena Allah yang mau. Kita ini hamba pilihan Allah. Nabi Muhammad mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan baik kepada hambanya, Allah ketika ingin hambanya mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, itu tandanya di antaranya satu, hamba itu digiring oleh Allah untuk belajar ilmu agama hadir pengajian. Makanya kadang saya heran, kadang ada bapak ibu itu mengatakan, malas saya hadir pengajian, nggak mau saya. Bukan dia yang nggak mau, tapi Allah yang nggak milih dia. Bukan dia nggak mau hadir pengajian, tapi dia belum dipilih oleh Allah. Allah yang nggak mau dia hadir di pengajian. Jangan terus kenapa nggak malas aku hadir pengajian? Loh, bukan kalian yang malas, Allah yang nggak mau kalian hadir. Tapi ketika kita hadir di pengajian, kita syukur karena kita adalah hamba terbaik dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu silahkan, kita mau punya anak mau jadi dokter, bagus. Kita ingin punya anak menjadi dokter, bagus. Kita ingin punya anak menjadi pejabat, bagus. Menjadi pilot, bagus. Menjadi presiden, silahkan, gak ada larangan. Tapi jangan lupa, sebelum anak kita menggapai cita-citanya itu semua, bekali mereka dengan ilmu agama. Minimal mengaji Al-Qurannya lancar, itu minimal. Karena umur kita kan sedikit ya, sebentar. Kita sudah paham ketika anak cucu Adam itu meninggal akan terputus amalnya kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita mau dapat anak soleh, kalau kita tidak didik mereka dengan ilmu agama, bagaimana mau bisa? Gak bisa. Minimal didik anak kita belajar ngaji Al-Quran dengan baik. Kadang orang tua zaman sekarang ini optimis memasukkan anaknya ilmu dunia, anaknya kadang dipaksa untuk jadi TNI, dipaksa jadi polisi, jadi polisi lah. Tapi kadang lupa dididik dengan pelajaran agama. Kadang anaknya jadi polisi gak bisa mengaji Al-Quran, banyak. Kalau orang tuanya meninggal bagaimana? Mau dikirim apa orang tuanya liburan? Baca Al-Quran pun gak bisa. Baca surat Al-Fatihah pun gak bisa. Mau dikirim apa orang tuanya? Kirim surat hilang saja.
Ketika kita sakaratul maut, di samping kita ada roh Nabi Muhammad. Memandang wajah indah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini lebih tampan beribu-ribu kali daripada tampannya Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf, Nabi yang terkenal tampan. Di zaman Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf lewat di hadapan ibu-ibu yang sedang potong bawang. Ketika ibu-ibu itu potong bawang, Nabi Yusuf lewat. Terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bukan bawang yang dipotong, jari yang kepotong gak terasa. Karena terhipnotis dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ini Nabi kita Muhammad lebih tampan lagi. Kita punya Nabi ini istimewa, lebih tampan daripada ketampanan Nabi Yusuf. Sesuatu yang menempel pada badan kita itu merupakan kekurangan, tapi sesuatu ini kalau menempel kepada jasad Nabi Muhammad merupakan kelebihan. Apa saja? Yang pertama, keringat. Keringat siapa yang harum? Saya tanya. Nggak ada yang harum hadirin. Keringat kita semuanya bau. Tapi kalau keringat nempel pada badan kita itu kekurangan. Tapi jika nempel kepada badan Nabi, keringat itu menjadi kemuliaan, menjadi kelebihan. Bahkan keringat yang nempel pada badan Nabi menjadi lebih wangi daripada minyak wangi misik. Masya Allah. Yang kedua, air ludah. Air ludah ini kalau ada pada tubuh kita menjadi air kekurangan. Nah, siapa saya tanya air ludahnya yang mahal? Masih kalah dengan air ludahnya burung walet. Burung walet itu 1 kilonya bisa 12 juta, 13 juta. Air ludah manusia ini sekilo siapa mau beli? 2.000 pun gak laku lagi. Makanya manusia mau sombong apa? Ayo, mau sombong apa? Kalau kita mau sombong, kita itu wajib ngajak kepada hewan. Mau adu kekuatan, ayo duel sama singa. Nah, mau adu apa lagi? Mau yang namanya air ludahnya pun lebih mana hewan daripada kita. Hanya manusia ini, saya heran. Mau sombong apa? Apa yang disombongkan? Awal penciptaannya dari air mani yang menjijikan. Ketika mati manusia itu menjadi bangkai yang paling busuk. Ketika masa hidupnya dari barat ke timur, utara, selatan, di perutnya membawa kotoran. Apa yang disombongkan? Yang patut kita banggakan nanti di akhirat adalah amal ibadah kita. Ya, ruh miliknya Allah. Jasad kita ini bukan milik kita. Karena kalau kita meninggal, jasad kita adalah menjadi makanan cacing kuburan. Makanya itu kalau merawat diri biasa-biasa saja, gak usah berlebihan. Karena tubuh kita ini menjadi makanan cacing kuburan. Khususnya para perempuan ya hadirin. Silahkan mau merawat diri, silahkan, tapi jangan terlalu berlebihan. Saya pernah lihat di YouTube, Masya Allah, ada satu artis perempuan merawat tubuhnya, merawat dirinya total habis 1,5 jam. Buat apa? Dan dengan bangga ya, mengatakan saya tadi perawatan yang hidungnya pesek disuntik jadi mancung 80 juta. Yang katanya dagunya kurang lancip dilecitkan supaya milenial habis 150 juta. Bahkan saya lihat itu untuk motong kuku pun bayar. Apa bahasanya kalau motong kuku? Pedicure. Itu masuk Allah mahal berarti. Untuk potong kuku bisa 4 juta, 5 juta. Padahal kalau bapak ibu beli 10.000 alatnya, potong sendiri gratis. Saya heran. Nanti mandi susu kah, kemudian mandi Fanta, Sprite, semuanya lengkap. Habis 1,5 M. Saya mikir subhanallah, 1,5 M untuk tubuh. Yang saya pikirkan, yang saya bayangkan bagaimana dia setelah merebus merawat diri 1,5 M, kemudian keluar dari salon, alhamdulillah dicabut nyawanya Allah. Jadi jatah makanan cacing. Yang hidungnya jadi makanan cacing, yang dagunya lancip jadi makanan cacing, semuanya. Kita hanya milih satu. Kita hanya miliki amal. Selain amal bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Harta yang masih di rumah, yang masih di bank, yang belum kita sedekahkan, itu bukan milik kita. Harta milik kita itu harta yang kita sedekahkan, itu milik kita.
sama polos, tidak mempunyai kantong atau saku. Kita itu masuk kuburan gak bawa harta, tapi bawa amal. Di antara amal yang menyelamatkan kita adalah ilmu yang kita dapatkan di majelis ini. Antara amal yang menyelamatkan kita adalah sedekahul jariyah, sedekah jariyah. Ini yang nyambung hidup. Maka itu, ayo, ya kita akan beli amal. Bekali anak kita dengan ilmu agama supaya kita nanti wafat meninggal ada yang mengirimkan kepada kita doa-doa yang baik dan mengirimkan kepada kita pahala sedekah, mengirimkan kepada kita ilmu yang manfaat, mengirimkan kepada kita ilmu agama yang kita ajarkan untuk anak kita. Jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini sebentar. Dunia ini hanya polesannya bagus, aslinya buruk. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu dipanggil oleh seorang nenek-nenek yang sudah tua renta nenek-nenek, cuman hiasannya hiasan mahal. Apa kata nenek itu ketika Nabi Muhammad lewat dengan malaikat Jibril peristiwa Isra wal Mi'raj? Kata nenek ini manggil Nabi Muhammad, Muhammad, lihatlah kepada saya. Kata Jibril, Muhammad, jangan lihat. Jangan lihat nenek-nenek itu. Nabi Muhammad lurus saja. Kemudian Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, siapa nenek-nenek itu tadi amati? Kata Jibril, itu nenek-nenek itu adalah perumpamaan dunia. Dunia tidak umurnya segitu. Dunia itu buruk kayak nenek itu. Cuman polesannya polesan bagus. Kata Jibril, kalau engkau tadi sempat menoleh ketika dipanggil wahai Muhammad, maka dijamin umatmu nanti banyak yang gila kepada dunia. Ini Nabi Muhammad gak menoleh sama sekali. Umatnya sekarang sudah banyak cinta dunia, apalagi noleh, gila semua itu umat di hati. Nabi Muhammad gak noleh, dipanggil itu gak noleh. Umatnya sekarang banyak cinta dunia, apalagi Nabi Muhammad menoleh. Alhamdulillah. Maka daripada itu ayo yang istiqomah belajar ilmu agama, insya Allah ilmu kita berkah, ilmu kita manfaat, ilmu kita menjadi pemberi syafaat dan penolong kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sudah habis waktu? Sudah Isya? 5 menit lagi. Sudah, saya tutup. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan kepada kita ilmu yang berkah. Mudah-mudahan yang hadir saya doakan tidaklah pulang nantinya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia insyaallah segala urusan kita dipermudah oleh Allah, dan hajat akhirat minimal dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita menjadi hamba yang soleh, hamba yang solehah, anak kita anak yang soleh dan solehah, dan insyaallah semuanya yang hadir tidaklah wafat nantinya kecuali sehat walafiat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus jajaran takmir Masjid Muhammad Cengho sudah memberikan untuk saya waktu meskipun sebentar untuk bisa